Di dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, awal sekali berhala mulai disembah, itu setelah meninggalnya Nabi Nuh alaihissalam bersama. Jadi Nabi Nuh dulu mendakwai kaumnya menyembah berhala. Sudah selesai nih, sudah dihancurin semuanya. Allah datangkan kan kiamat kecil pada saat itu ya, banjir semua. Yang selamat hanya di kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Berjalan waktu, Nabi Nuh alaihissalam meninggal, para sahabatnya Nabi Nuh juga meninggal. Generasi yang datang setelahnya seringkali ziarah kubur, mendoakan orang-orang saleh ini gitu kan. Maka dalam riwayat ini kata Nabi SAW, tadinya tidak ada kesyirikan. Maka datanglah syaitan menjelma jadi manusia, kata Nabi SAW, lalu menanyakan sebagian orang di antara mereka yang sedang datang ke kuburan, mendoakan orang-orang mati ini. Kata syaitan, apakah kalian yakin orang-orang ini saleh? Kata mereka, tentu saja. Tapi dia dalam poster manusia. Lalu kemudian kata syaitannya, kata iblisnya, kenapa kalian tidak buatkan patung-patung mereka? Jangan disembah. Buat ukir wajahnya. Supaya kalian tidak lupa. Dan letakkan di pintu-pintu masuk rumah kalian atau di tempat-tempat ibadah kalian. Jangan disembah. Supaya kalau kalian lihat, kalian jadi ingat kesolehannya. Udah kalian sembah Allah saja. Masuk akal. Supaya jangan hilang. Kalau kita sekarang kan ada foto. Kalau zaman dulu nggak ada. Maka kebanyakan kalau kita lihat zaman dulu orang mengukir jadi patung kan gitu. Ukirlah. Ini dari zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dulu lama. Gitu. Dan ini awal kesyirikan kata Nabi SAW. Kembalinya umat manusia menyembah atau mensyirikan Allah. Maka setelah generasi itu mati, mereka nggak buat syirik ini. Cuma buat patung. Minimal sudah ada patungnya dulu. Generasi ini mati kata Nabi SAW, datang generasi setelahnya, iblis menjelma lagi mengatakan, orang-orang tua kalian tidak buat patung ini begitu saja. Karena mereka orang-orang soleh, maka mereka meminta dulu kepada patung ini, baru disampaikan kepada Allah. Karena amal kalian masih belum cukup, ini orang-orang soleh. Padahal ini bukan orang solehnya, beda kasus kalau orang itu masih hidup. Orang tua kita masih hidup, ada seorang ulama yang baik ibadahnya, lalu kita mengatakan kalau masih hidup, kalimat ini perlu digarisbawahi. Kita bilang doain saya, boleh, silakan sama orang tua kita, sama teman kita, saya lagi sakit nih, saya lagi ada masalah, tolong doain, boleh. Para sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW minta didoain, boleh. Kalau masih hidup, tapi kalau sudah mati hati-hati. Makanya setelah Nabi Muhammad SAW mati, tidak pernah ada satu riwayat pun menjelaskan kepada kita. Para sahabat datang ke kuburan Nabi, ya Rasulullah tolong saya, ya Rasulullah, enggak pernah. Aisyah itu radhiyallahu anha hidup 30 tahun setelah meninggalnya Nabi SAW. Ini ranjangnya Aisyah, ini kuburannya Nabi, satu kamar, di satu kamar. Enggak pernah Aisyah bilang tadi malam Rasulullah datang kepada saya, ayo sini buka rumahnya silakan masuk minta-minta ke kuburannya Nabi, enggak pernah. Para sahabat lewat, ucapkan salawat kepada Nabi SAW, pergi. Itu yang dilakukan. Begitu pula Nabi SAW contohkan pada saat mendatangi kuburan Baqi, syuhada Uhud. Ya. Nabi SAW lewat memberikan salam, mendoakan mereka, padahal mereka mati syahid. Enggak pernah dijadikan perantara ini. Kenapa sekarang kita balik nih kasusnya? Kita berbuat kesyirikan-kesyirikan yang kita tidak sadari, seakan-akan sedang ibadah. Padahal mirip sekali perbuatan kita dengan orang-orang kafir Quraisy. Ini berbahaya teman-teman sekalian. Makanya judul kita takut terhadap syirik penting, karena syirik ini bisa menghancurkan amal yang semuanya. Dan bahkan bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Itu kalau syirik besar, tentu banyak contoh-contoh ya.